Kali ini aku akan memberikan informasi singkat tentang perumusan Pancasila. Jadi, kalian jangan kemana-mana, tetap di sini. Pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang dilakukan di Gedung Pancasila. Gedung Pancasila atau Gedung Choa Sangiin ini merupakan tempat penyusunan rancangan Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum proklamasi kemerdekaan. BPUPKI dibentuk oleh Pemerintah Kependudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Di sidang ini ada 3 tokoh besar yang mengusulkan isi dari Pancasila. 3 tokoh besar itu 3 tokoh perumus Pancasila yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin mengemukakan 5 dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945 yang berbunyi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengemukakan 5 dasar negara yang berbunyi kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Kalian tahu nggak sih Muhammad Yamin itu orang yang pertama kali mengusulkan asas atau dasar negara Indonesia merdeka. Pada sidang terakhir 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya asas atau prinsip. Pidato Soekarno ini yang pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan kemudian menjadi sejarah lahirnya Pancasila. Insinyur Soekarno juga mengemukakan asas 5 dasar negara yang berbunyi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Insinyur Soekarno juga mempersiapkan usulan jikalau tidak ada yang suka dengan angka 5, maka beliau mengganti dengan angka 3, Trisila, yang berbunyi sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan yang Maha Esa. Dan jikalau apabila tidak ada yang suka dengan angka 3 dan 5, maka beliau mengganti dengan Ekasila, yaitu asas gotong royong. Pendapat ketiga tokoh tersebut mengenai isi Pancasila, maka terbentuklah Panitia 9. Panitia 9 ini dibentuk oleh Dokuritsu Junbi Kosakai, yang fungsinya untuk menampung dan menyempurnakan seluruh rumusan Pancasila yang bersifat perseorangan dan membuat undang-undang berlandas 5 asas tersebut. Lalu hasil dari kerja Panitia 9 ini adalah Piagam Jakarta. Ini dia dari teks Piagam Jakarta. Dari teks Piagam Jakarta ini menghasilkan 5 Pancasila yang berbunyi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945, maka terbentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang tujuannya untuk memerdekakan Indonesia. Pada tanggal 14-15 Agustus 1945, para pemuda mengusulkan mempercepat kemerdekaan Indonesia, dikarenakan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan agar Indonesia tidak diambil alih oleh sekutu. Sebelumnya, kemerdekaan direncanakan akan diberikan oleh Jepang pada tanggal 24 Agustus 1945. Setelah itu, pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno resmi membacakan teks proklamasi kemerdekaannya, dan berikut adalah video singkat teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi, muncul protes dari pihak Katolik dan Protestan mengenai sila 1, yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI dilaksanakan rapat yang menghilangkan 7 kalimat sila 1 dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa, karena setiap manusia mempunyai kepercayaannya masing-masing dan wajib bertuhan. Dan inilah hasil resmi isi Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sekilas singkat sejarah perumusan Pancasila yang perlu kita ingat, tetapi tidak hanya diingat saja, kita sebagai penerus bangsa harus mengamalkannya dan memaknai nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Terima kasih.